Halo guys, selamat datang di channel Doski bersama Aldo dan Dinski. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke wilayah yang jauh lebih gelap. Kita akan ngebahas sebuah video yang paling legendaris, paling aneh, dan paling disturbing dalam sejarah internet, yaitu blankroomsub.av. Nah, kita yakin banget nih guys, pasti sebagian besar dari kalian pernah nonton cuplikannya. Jadi ada seorang pria yang disensor matanya, yang menangis terseduh-seduh, yang dia ini dipaksa makan sup pakai sendok yang besar. Dan yang paling bikin merinding tuh dia nggak sendirian guys. Jadi ada dua sosok maskot yang aneh, yang gerakannya itu kaku dan misterius banget. Nah, video ini tuh pertama kali muncul sekitar tahun 2005 sampai 2006 dan langsung memicu ribuan teori konspirasi yang gelap. Apakah ini asli? Apakah ini nyiksaan? Atau mungkin cuma acting yang niat banget? Nah ini guys, langsung aja kita bahas. Nah, konon video misterius ini tuh pertama kali diupload di situs YouTube pada tanggal 26 November tahun 2005 oleh sebuah channel yang bernama Renaissance Man. Mohon maaf kalau kita ada salah sebut nama guys. Nah, video ini tuh ada judulnya guys. Judulnya adalah Freaky Soup Guy. Tapi netizen luar di situs 4chan dan Reddit lebih mengenalnya sebagai Blank Room Soup. Nah, misteri ini tuh mulai viral di Indonesia sekitar tahun 2014 sampai tahun 2017 di forum Kaskus dan blog-blog horor lainnya. Nah, kalau kita lihat videonya, kualitasnya itu jelek banget guys, low quality, aka burik, khas video deep web atau rekaman VHS jadul. Dan suasananya itu suram banget, cuma ada kursi, ada meja, dan latar belakang tembok putih polos. Nah itu guys, makanya dinamakan blank room. Nah jadi orang yang ada di dalam video itu kelihatan ketakutan dan sedih banget. Dia tuh makan supnya pelan-pelan, diselingi dengan tangisan yang pilu. kayak kepaksa gitu ya. Bener. Gitu ya, enggak ya guys, bercanda. Dan di belakangnya itu muncul dua sosok berkostum. Kostumnya itu aneh banget guys. Kalau kita lihat kayak karakter kartun yang punya mata hitam yang gede, Iya, yang bener. besar. Kayak Bandot ya. Betul. Apa tuh? Bendy. Oh, Bendy. Iya kan? Oh iya. Sama ini kan. Bener, ngingetin kita sama Bendy, cuman ini bedanya nggak ada telinganya. Iya. Nah, kedua sosok maskot itu nggak ngomong apa-apa. Mereka cuma berdiri, ngeliatin, dan sesekali menggerakkan kepala atau tangannya secara kaku di hadapan pria tersebut. Ya kayak dicengkiwing gitu, kayak bener. ditonyar gitu loh. Iya, ditoyor-toyor gitu Iya. guys. Makan gitu mungkin. Nah, di akhir video, salah satu dari maskot itu bahkan terlihat kayak menenangkan si orang itu secara zuzur. Tapi zuzur nih guys, Iya. di bagian itu menambah kesan seremnya. Iya, jadi malah kayak kepaksa gitu Bener, orangnya ini. Iya, jadi kelihatan makin serem gak sih? Betul, nggak natural soalnya. Bener, tadinya ditoyor-toyor terus kayak tiba-tiba diluluh gitu kan. dilulus gitu, kayak ada kepribadian ganda gitu loh. Serem sih ini, psiko ya ini. Bener, kadang-kadang nanti dibentak-bentak, Iya. terus kayak dibaik-baikin, kadang-kadang kayak nangis-nangis gitu. Kayak mentalnya itu di-up, di-down-kan. Betul, kayak Joker. Nah, karena videonya itu aneh dan bikin merinding, akhirnya banyak banget teori konspirasi di internet. Salah satu konspirasi yang paling terkenal adalah katanya videonya itu berasal dari deep web Atau dark web. Iya, betul. Dan banyak orang yang percaya kalau katanya sup yang dimakan si pria itu adalah sup yang dibuat dari daging istrinya sendiri. Jadi bisa dibilang kedua maskot itu mengungkak-ungkak istrinya si pria itu, kemudian memasak dagingnya. Wih, nggak kebayang sih Iya, kalau apa aku sih. kolu gitu ya. Kan dipaksa tuh. Iya, udah kepaksa banget itu ya. Nah, makanya kok nangis-nangis make sense. Betul. Nangis terus kayak makanya itu kayak berat gitu loh. Pelan-pelan terus Ya, kayak ditoyor-toyor gitu betul. kan. Dan kalau kita lihat videonya lebih jeli, di situ kan prianya kayak nangis terseduh-seduh kan. Itu tuh adalah tangisan penyesalan atau tangisan ketakutan. Nah kan bener kan. Ya gimana nggak nyesel, dia memakan daging dari seseorang yang dia cintai. Tapi ada juga yang berpendapat katanya ini tuh adalah pesan rahasia atau sebuah peringatan dari kelompok kriminal, entah itu mafia atau kartel. Dan mungkin kalau kita lihat videonya itu kan prianya kayak merasa bersalah kan. Bener. Mungkin si prianya itu udah berkhianat sama kedua maskotnya itu. Oh iya, Ya, tahu. makanya diperlakukan seperti itu. Dan kemudian video ini tuh dikirimkan ke keluarganya atau dikirimkan ke kelompok saingannya sebagai bentuk ancaman. Tapi kalau kita lihat emang serem banget sih video, creepy Serem. dan disturbing banget. Kayak gimana ya? Aku nggak bisa menjelaskan perasaanku pas nonton itu video kayak. Terus kayak ini, itu kan videonya berbentuk ini kan hitam putih kan. Itu tuh kayak menambah kesan
serem, kayak creepy gimana Iya gitu loh. makanya susah jelasinnya. Susah jelasinnya. Psikologis kita kayak kena loh, jujur. Betul. Kalau aku kena aku. Apalagi kita dulu pertama kali nontonnya itu di warnet. Iya. Kita nonton ini sekarang, kita nonton lagi kan. Iya. Jadi ke bawah yang dulu Betul. itu. Seremnya itu masih sama pas kita awal nonton pas masih kecil. Iya, terus gini, kalau ini kan di sini kan dibilang viralnya di internet Indonesia di akhir tahun 2014 sampai 2017-an Iya, kan. benar. Faktanya kita lihat itu udah dari tahun 2010-an, zaman Iya. warnet awal. Bener, dan bahkan pernah dibahas on the spot juga kan. Iya. Tapi di tahun 2011-an sih. Dan waktu itu kita belum tahu konteksnya. Video ini tuh maksudnya apa? Nah, iya. Serem dong. Serem. Terus abis itu kita tahu rumor-rumornya yang serem ini tadi. Iya, apa enggak Dan makin-makin? Nah tapi ada teori lain yang bilang guys, kalau si orang itu diculik dan dijadikan subjek eksperimen psikologis yang sadis. Dia dipaksa makan sesuatu yang menjijikkan di bawah tekanan mental dari dua sosok misterius itu. Tapi sesuatu yang menjijikkannya itu bukan daging manusia guys. YTTA, ya you know lah yang kita maksud apaan. TA1. Nah itu. Ya gak apa-apa ya, kita sensor gitu aja ya guys ya. Ngeri pokoknya. Ya mungkin selain itu ada yang lain lagi. Iya. Yang menjijikkan apa gitu. Ya, Yang mungkin pas kayak cacing gitu ya. betul. Dan itu ada tujuannya guys, untuk mengetahui seberapa jauh mental seseorang tuh bisa hancur. Makanya kalau kita lihat di videonya kan kayak ya kan menangis Iya. terseduh-seduh, Iya, terus kepaksa. pelan-pelan makanya kayak makan Kayak nggak nih, nggak makan niat nggak gitu nih. ya, Nah, kan? terus ditoyor-toyor palanya kayak bener-bener diawasi gitu loh. Jadi diancam. video ini kayak menjelaskan ya betapa Iya. kejamnya si maskot itu. bener, apalagi ruangannya Ih. cuma putih-putih doang, yang mana itu kan biasanya ada kaitannya dengan psikologis. Betul. Seperti contohnya jail atau penjara. Iya, benar. Atau ruangan khusus yang buat ngurung orang gitu lah, biar nyasar psikologisnya. Kan lama-lama jadi insane tuh, Iya. karena nggak tahan. Betul. Jadi ini tuh ada dua konteks ya. Heeh. Antara mental si pria itu yang hancur, Mhm. atau mungkin videonya itu emang dibuat atau ditujukan kepada para penonton Iya. atau kita. Maksudmu mental orang yang ada di Iya. video sama penonton? Iya bener, apakah mental penonton juga ikut terdistraksi atau mungkin biasa aja. Ya Gitu. kalau menurutku dua-duanya sih. Kalau aku juga Nah, dua-duanya sih ya. orang yang ada di dalam video udah jelas dia dibegituin ya kan. Iya. Terus yang nonton yang udah mengetahui rumornya ini atau beritanya ini atau inilah ya, Iya. ceritanya ini, wah apa langsung nggak kena mental itu? Maksudnya Tetap kena dong. langsung ngerasa. Iyalah langsung gimana nih gitu down dong kan. ibarat Nah. manusia loh. Tapi mungkin kalau kita ngomongin taraf mentalnya atau taraf psikologisnya yang kena yang besaran yang mana tuh mungkin yang ada di video. Iya, mungkin si urbannya itu Ya. daripada kita cuma sebagai pelihat. Nah, penonton. Iya. Soalnya dia ngalamin langsung dan ya kalau kita lihat ya semengerikan itu guys. Betul. Ya bayangin aja. Tapi ternyata semua teori itu tadi nggak ada buktinya sama sekali guys. Kagak bisa dibuktikan secara konkret. Alias cuma karangan para netizen. Iya bener, dan kalau kita lihat di internet itu ada banyak banget teori konspirasi tentang video ini. Nah, Dan kita mencoba ini beberapa ya, Iya. 3 atau 4 ini teori Bener. paling atas ini, yang paling populer dan serem. dan sering dibahas. Iya, yang terkenalnya lah intinya. Iya. Nah, tapi kalau kita coba telusuri lebih dalam, identitas asli dari maskotnya itu akhirnya kebongkar. Nama maskotnya itu adalah Ray Ray yang diciptakan oleh seniman animasi Hollywood yang namanya itu adalah Raymond Percy. Nama Ray Ray ini diambil dari nama pembuatnya, yaitu Raymond Percy ya kan. Ray Ray, Raymond Betul. Percy. Diambil dari depannya. Ya, betul. Raymond. Ya. Monnya dihilangin Ray gitu. Jadi Mas Raymond Percy ini bukan orang sembarangan. Jadi dia pernah menangani serial The Simpsons dan beberapa film animasi Disney. Orang yang berpengaruh ya ini. berarti ya. Benar. Berarti dia bukan orang biasa-biasa aja ya. Ya, bukan orang sembarangan Orang ini. famous ini. Orang berarti. berpengaruh ini. Terkenal. Betul. Kan dia juga pernah kayak ngisi suara film gitu gak sih? Iya, oh. Salah satu karakter di film Zootopia. Namanya itu yang kukang itu loh. Awal lupa aku namanya. Oh, Tahu tapi. Bener, kukang itu apa? Ketek bukan? Iya gak sih kukang? Ngerti. Iya gak sih sejenis atau beda sih? Ya aku kan kayaknya sejenis deh. Oh. Ya, kayak pria. Pria. Tahu kakung. Nah ternyata ada sebuah cerita mengejutkan di balik video ini. Nah dulu kelompok seninya Mas Raymond pernah tampil di sebuah klub di Hollywood. Karena ruang ganti di dalam klubnya sempit, jadi mereka terpaksa menaruh kostum-kostumnya itu di dalam sebuah mobil RV. Mobil RV tua guys, yang ditaruh di gang belakang. Tapi apesnya pintu RV itu nggak dikunci. Jadi kemalingan mereka, kostum-kostumnya itu udah hilang raib di gondol maling. Wih, di sana juga ada maling ya. Nah makanya rayap kostum. Ya kan?
kan? Iya. Bener gak sih? Bukan rayap besi tapi rayap kostum. Betul. Ya mungkin ada besinya itu. Nah, nggak lama-lama setelah kemalingan, si Mas Raymond ini dapat email misterius dari orang asing. Yang isinya itu yaitu tadi guys, video sosok pria yang lagi makan sup yang ditemani sama dua sosok maskot misterius. Yang mana maskotnya itu adalah maskotnya si Mas Raymond yang dicuri. Iya ya. Yang dicuri tadi. Iya, baterainya Mas Raymond bukan Kaget. Ini maskotku loh yang hilang loh kan. Heeh. Apalagi dibikin video kayak gitu. Apa nggak kaget itu? Iya bener, ini tuh kayak seolah-olah mengintervensi Mas Raymond gak sih? Nah, jadi dari sini bisa dibilang kalau mungkin yang bikin video itu adalah pencuri maskotnya si Mas Raymond buat neror pemiliknya. Nah bener, tapi misterinya nggak selesai sampai di situ aja. Jadi banyak orang itu yang curiga dan mereka mencoba menganalisis videonya lebih detail. Video yang ini loh, yang pria makan sup itu. Nah mereka bertanya-tanya, masa sih pencuri bisa menirukan gerakan koreografi asli dari maskot Rere? Jadi kalau kita lihat videonya maskot Rere itu kan, ini kan ada dua maskot kan, dan gerakannya itu kayak kaku gitu, terus kayak terkonsep gitu loh. Misal gini ya, kayak nempoyongnya itu kayak kaku, terus kayak terstruktur gitu loh, kayak kompleks. Bener. Dan ini kalau pencuri nggak mungkin dong. Kalau pencuri kayak pencuri orang yang nggak dikenal, ya mungkin random. Iya. Ya secara psikologis kan gitu kan. Iya. Nggak mungkin kan kedua maskot bisa menirukan koreografi dari maskot Rere ini. Jadi kalau kita ya seperti yang kita tahu ya, maskot Rere ini kan tampil di Hollywood kan, kayak di apa? Klub tadi di dalam klub ya. Nah itu tuh ya kayak gitu loh mas, koreografinya ya kayak gitu. Ada khasnya sendiri gitu ya. Mungkin pencurinya itu adalah yang di klub itu mungkin. Iya. Mungkin ini penonton gitu. Bener. Mungkin ya ini ya. Ini ada beberapa kemungkinan Ya. ya. Yang pertama tuh mungkin penonton atau mungkin malingnya ini tuh nyamar jadi penonton. Betul. Udah kayak apa ya? Kayak Nginceng itu apa bahasa Indonesia? kayak apa ya? Kayak udah survei lokasi dulu. Betul. Atau mungkin orang yang udah dikenal sama si Mas Raymond. Nah bisa jadi. Bener. Ada banyak kemungkinan. Betul, balik lagi. Nah, disitulah letak kejanggalannya. Jadi banyak orang yang bilang kalau ini tuh sebenarnya cuma drama. Jadi mulai dari cerita kostum yang dicuri itu tadi, terus beredar video maskot yang di depannya itu ada pria makan sup yang kayak di tempoyong gitu. Ini tuh sebenarnya skenario dari Mas Raymond versi sendiri. Jadi Mas Raymond itu sengaja mengkonsep videonya atau men-setting videonya seperti itu. Settingan ya berarti ya. Settingan ini. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Berarti dia bisa dibilang udah kong kali kong sama orang lain terus bikin cerita seperti itu. Benar. Dan iya guys, kemungkinan ini itu adalah ARG, Alternate Reality Game, atau sebuah project horror interaktif yang emang balik lagi udah settingan. Ya mungkin ini tuh temennya Mas Raymond sendiri yang di itu acting seperti itu, yang udah di briefing gitu loh, udah latihan. Betul. Acting yang bener-bener totalitas guys. Temennya Mas Raymond cuma acting, ya kan? Iya. Ya bener kan? Bener. Acting nangis yang histeris gitu, biar suasananya itu super serem. Betul. Jadi penonton yang lihatnya itu terengerikan atau tertakutkan, merasa terbawa suasana, merasa ngeri dia. Nah tujuannya itu apa sih? Ya biar terkenal guys, biar maskot Rere-nya itu viral dan jadi perbincangan netizen, biar rame. Iya, dan ini tuh terbukti loh. Sampai sekarang kan masih ada yang bahas di Reddit. Nah betul. Sampai bertahun-tahun ya. Regenerasi. Betul. Mungkin yang baru tahu sekarang, akan merasa ngeri juga. Dan bahkan sampai sekarang pun kita ngelihatnya itu masih kayak gimana gitu. Ya, jujur masih ngeri. Iya, kerekam memori yang dulu pas kita nonton awal-awal di warnet. Aku kalau lihat videonya ya tetap kayak deg-degan gitu. Iya. Gimana gitu? Ada rasa-rasa cemas gitu kan. Iya. Pokoknya susah dijelaskan guys. Kita tuh mau mendeskripsikan perasaan kita tuh susah gitu. Ya tiap orang mungkin beda-beda perasaannya ya. No words cannot describe it. Widih, Inggris banyak. Nah, jadi di internet itu ada dua versi mas. Yang mengatakan kalau katanya kostumnya itu tuh buatannya Mas Raymond versi. Tapi satunya itu mengatakan kalau kostum atau maskotnya itu dibuat sama Mas Aaron Vector. Jadi itu dua orang yang berbeda. Jadi di internet tuh ada yang bilang kalau si maskot Rere ini ada dua yang bikin. Ya betul. Si Mas Raymond versi sama si Mas Aaron Vector. Ya, dan di beberapa versi itu emang disangkut pautin kedua orang ini. Tapi bedanya itu kalau si Mas Raymond versi tadi kan kehilangan maskotnya itu di gang belakang kan. Dia apa mobil Arvitua kan. Pas dia lagi apa manggung di sebuah klub ada pertunjukan gitu ya. Tapi kalau si Mas Aaron Vector ini mengatakan kalau maskot yang dia buat itu atau maskot Rere-nya itu hilang di gudangnya. Di gudang engineering kreatif. Itu yang bikin nih badut yang kita bahas itu kan. Badut animatronik dari tahun 83. Betul. Namanya apa tuh lupa aku guys. Nah karena minimnya dokumentasi yang bisa diverifikasi, jadinya kita tuh nggak tahu yang mana pembuatnya yang asli. Jadi pembuatnya siapa
siapa yang realnya itu Iya. belum diketahui ya. Bener, dan sampai sekarang ada beberapa situs yang menyebutkan kalau ini tuh ada 2 versi. Jadi orang-orang tuh masih bingung Iya. ini yang bener yang bikin siapa ini, Iya. Mas Raymond atau si Mas Aaron, karena nggak ada buktinya yang Bener. jelas itu tadi. Terus gini, kalau kita mengacu situs yang kredibel, salah satunya itu kan ada Wikipedia. Ya, Nah, di Wikipedia emang tertulis ini Mas ini. Raymond. Bukan, Mas Aaron. Iya, tapi di beberapa sumber mengatakan kalau yang buat maskot Rere Mas Raymond versi. Bahkan aku ngecek situs, ada situs Indonesia namanya itu Cek Fakta. Itu isinya fakta-fakta semua. Ini tuh mengatakan kalau pembuat maskot Rere ini adalah Mas Raymond versi. Tapi kalau nggak salah kan si Mas Aaron ini juga yang itu gak sih, yang bikin animatronik di Showbiz Pizza. Iya, betul. Iya kan? Animatronik itu loh, namanya apa itu? The Rock a Fire Explosion. Iya, Iya kan? Yang betul. band, Yang kayak band, gitu loh. band. Pokoknya animatronik yang manggung gitu guys. Iya, Kan kayak musikal gitu kan. Kan di dalam Showbiz Pizza itu ada panggungnya gitu, Oh. yang di situ bandnya itu adalah animatronik. Deng des deng 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 des deng des. Kini kau goreskan luka di hati. Contoh aja. Misalkan ya, ini yang nyanyi siapa itu? Lupa aku, nama animatroniknya lupa. Atau mungkin jangan-jangan ini kalau asumsi kita doang ya Ya. guys ya, teori kita doang. Atau jangan-jangan kedua orang ini dia bersekongkol. Iya, bekerja sama. Kong kali kong. Iya. Yang membuat itu semua adalah mereka. Atau Bisa mungkin gini, atau mungkin ya, Gimana? mungkin pembuatnya itu emang Mas Aaron Factor. Tapi yang ngasih nama Rere itu adalah Mas Raymond. Mungkin kalian ada unek-unek, ada teori lain, boleh komen di bawah. Atau mungkin kalau kita masih ada salahnya, ada kurangnya, ada info yang belum kita jelaskan, boleh juga langsung tulis di bawah guys. Dan mungkin segitu aja ya video kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau kita upload kalian nggak ketinggalan. Kurang lebihnya mohon maaf guys kalau kita ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.